Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Matin Muhammad dalam program Majelis Mikir. Episode keberapa, Bapak kameramen? Nggak tahu. Pokoknya episode sekian. Oke, masih dalam momentum bulan Zulhijjah ya. Sebentar lagi kita mau Idul Kurban. Kita akan ngomongin nih segala sesuatu hal yang sifatnya tentang kurban. Dari mulai kajian sosiokultural dan kajian dalil. Di sini saya nggak sendiri, di sini ada dua ustadz favorit saya. Pertama ada Ustadz Irfan, Masya Allah kita ketemu lagi Ustadz ya. Sudah lama tidak bertemu. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senyum ya ini. Saya senyum ya. Kelihatan. Iya, siap. Terus juga ada Ustadz Denda di sini. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi untuk membedakan ya, ini bukan untuk mendiskreditkan salah satu. Nanti saya kalau ke Ustadz bilangnya Ustadz, kalau ke Ustadz Denda saya bilangnya AA karena biasanya manggilnya AA gitu ya. Oke, disclaimer juga buat teman-teman semua bahwa di ruangan podcast kita sudah steril ya. Jadi insya Allah bebas corona. Jadi bagi para ustadz silahkan boleh dibuka maskernya juga untuk mempermudah komunikasi. Alhamdulillah. aman. Oke, saya juga sedikit catatan bagi teman-teman semua untuk dalam video kali ini. Tonton sampai habis supaya biar tidak gagal paham ya. Dan juga jika misalkan ada beberapa pertanyaan yang masih belum jelas atau misalkan hal-hal yang belum jelas disampaikan karena waktu kita terbatas ya Ustadz, bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kurban ini. Oke, langsung ya, Bismillah. Gini Ustadz, ke Ustadz Irfan dulu ya, nanti kita TikTok lah Ustadz ya, nanti juga Ustadz Denda juga boleh. Tapi nggak pakai joget ya? Nggak perlu, nggak perlu joget-joget TikTok. Oke Ustadz, gini, Zulhijjah itu 3 hal Ustadz yang ramai. Kemarin kita udah pernah bahas tentang nikah, tayagung biasanya kawin Ustadznya gitu ya. Kedua tentunya haji Ustadz, ini bulan haji, makanya kadang Zulhijjah itu juga disebut bulan haji. Yang ketiga tentu kurban Ustadz. Nah, mau tanya nih Ustadz ya, tentang dalil-dalil dulu deh, tentang dalil kurban serta keutamaannya tuh kurban tuh kayak gimana Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan pembahasan kali ini, tadi Kang Matin sudah mentauser, memberikan opening ya tentang bahwa kita akan membahas tentang kurban. Di antaranya adalah salah satu dalil yang bisa jadi rujukan ya bagi kita di surah Al-Hajj ayat 34. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkurus smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Itu Al-Hajj ayat 34. Dan sebetulnya panjang bahasanya 35-36 itu masih juga membahas ya atau tentang masalah kurban. Tapi yang saya ambil ada 3 poin ya. Esensi kurban itu dalam ayat ya, di ayat 34 ada 3. Yang pertama lihat kurusmallah. Momentum kurban ini harus menjadi momentum setiap umat itu harus giroh untuk zikrullahnya itu harus lebih meningkat dibanding dari bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, fa'ilahukum ilahu wahid. Harus memperkuat gitu ya tauhid uluhiyah. Tauhid ya kurban tuh ada nilai tauhidnya itu. Jadi siap. bagaimana supaya nantinya sahibul kurban atau yang melaksanakan kurban ini supaya cocok akur gitu ya dengan esensi kurban, yaitu untuk menguatkan tauhid uluhiyah. Yang ketiga adalah membentuk pribadi yang tunduk. Dalam ayat itu diisyaratkan falahu aslimu, harus taslim, artinya menyerahkan diri ya, berpasrah diri kepada Allah. Dan di situ ada riwayat dari Allah di ayat di ujung ayat kata Allah wa basyiril mukhbitin. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang bisa membentuk dirinya menjadi orang yang tunduk dan patuh. Nah, ini yang menarik nanti bagaimana dicontohkan oleh hewan kurban. Hewan kurban ya, sapi, domba, ya kan.
kemudian onta gitu ya, yang nggak ada dalilnya kucing ya. Kucing. Kalau kucing tidak ada dalil. tidak ada, kasihan lah tuh nanti kucing yang di rumah nanti dikurbankan ke DKM. Dan dagingnya juga nggak enak. Abang Ustaz pernah cobain? Nggak tahu, saya juga katanya nggak enak. Oke. Jadi di situ dicontohkan bagaimana mereka begitu tunduk dan patuh. Pernah nggak Kang Matin tiap tahun dengar ada demo besar-besaran, pasti tinggal itu sugan teh demo jelema pakai mewe jeung sapi gitu ngalabring ke balai kota misalkan gitu, unjuk rasa jangan potong saya tahun ini. Tidak ada Kang Matin. Iya, betul. Itulah sebutnya adalah contoh kaunia. Ya, masa kita kalah sama domba? Masa kepasrahan kita, ketundukan kita kalah sama sapi? Tidak pernah protes mereka itu sami'na wa ata'na. Tidak pernah sami'na wa analisa, sami'na wa pikir-pikir. Nah, tidak pernah domba itu. Malah yang kurbannya kadang-kadang mikir-mikir. Kayak orang nerek kurban malah ya nak, intinya kita mau kurban nggak? Aduh ini kalau kurban nanti uang dapur saya kurang. Kalau kurban dan lain sebagainya. Jadi yang menarik ini tadi Stan, saya sedikit agak ini jarang banget sih ketika ngomongin bahwa kurban ini juga bisa jadi syariat meningkatkan ketauhidan ya. Oke, nanti kita akan ngomongin ya biar kita TikTok saja ngomongin. Ya. Oke, buat Adenda ya tentang misalkan fenomena, karena nanti gini partnya ini adalah untuk Adenda sendiri tadi ya, kita ngomonginnya tentang sosiokultural, khususnya budaya-budaya kurban yang ada di Indonesia. Kita nggak ngomongin negara lain. Ya biarinlah negara lain mau kayak gimana pun juga kulturnya. Nah, menurut Anda sendiri untuk tahun sekarang nih, budaya kurban nih di Indonesia seperti apa? Dengan ada berbagai macam masalah tentunya ya, kita dengan ada pembatasan PPKM lah gitu ya, atau misalkan lockdown dan sebagainya. Kayak gimana tuh budaya spirit dari orang-orang yang kurban sekarang seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita berbicara tentang masalah budaya, saya skip dulu ya, bukan skip, hold dulu, menahan dulu untuk berbicara di zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang atau di hari ini, atau misalkan di Idul Adha yang akan datang itu tentunya ada peraturan yang namanya dengan istilah PPKM yang katanya benar ya Ustadz ya, kalau misalkan memang di setiap tempat atau masjid itu tidak sembarang bisa melakukan penyembelihan kurban gitu. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi tentunya oleh si PPKM itu, salah satunya izin dari Satgas Covid dan sebagainya yang memang itu kita bisa bahas nantinya gitu. Saya mau masuk dulu budaya kultur atau kultur gitu kan yang selalu menjadi satu permasalahan yang ada khususnya di kita gitu kan. Apakah memang terkait tentang masalah kurban itu harus domba atau sapi sih gitu kan. Dan itu memang kita akui, memang itu jadi permasalahan, bahkan bisa menjadi perselisihan. Minimal pabalit-balit. Pabalit-balit itu artinya kalau bahasa Indonesia cemberut-cemberut. Iya, cemberut-cemberut minimal gitu. Terus tentang masalah sohibul kurban, dia request pengen apanya lah di saat si DKM tidak bisa memenuhi requestan tersebut yang tadi itu minimal balik di tahun berikutnya si sohibul kurban itu padahal dia tuh rajin sering berkurban bahkan menjadi rutinitas gitu tiap tahun gitu. Di tahun berikutnya dia kurban di tempat yang lain pun sama panitianya kurban pun ada yang misal kebijakan DKM misal untuk tahun sekarang misal porsi lebih untuk panitia kurban itu ditiadakan karena memang ada di beberapa tempat misal RW-nya tuh ada 4 RW yang kakaknya tuh kan banyak ternyata yang kurbannya qadarullah di tempat itu tuh cuma 1 sapi itu kan porsinya tuh kan pasti dibikin sedikit untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat gitu kan. Penerima si daging otomatis kan yang ditiadakan itu kan porsi lebih untuk panitia. Itu bisa jadi masalah juga gitu kan. Si panitianya pasti ada pertanyaan, kenapa sih tahun kemarin kita mendapatkannya lebih tapi tahun sekarang. Kalau misalkan si panitianya memahami mah bisa jadi bukan bisa jadi nggak akan ada masalah. Tapi kalau misalkan tidak memahami, dia bisa jadi ya yang tadi baet, dan tahun berikutnya pun dia tidak memberikan kontribusi gitu kan untuk membantu di event kurban itu gitu. Masalahnya satu sih, menurut saya sih masalahnya satu. Permasalahan itu bisa beres kalau misalkan kita lebih mengedepankan tentang masalah keimanan. Pada saat DKM mengeluarkan kebijakan, oke di tahun ini kita bla 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 karena situasinya bla 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 bla, itu nggak akan jadi masalah kalau misalnya kita lebih mengedepankan keimanan, karena tentunya si DKM itu pun memutuskan sesuatu, dia pun pasti, saya husnuzon ya, pasti dia pun mengutip atau minimal mengiaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pun dia pun mengambil kutipan-kutipan daripada ulama-ulama atau misalkan fatwa-fatwa dari Pak Majelis Ulama Indonesia gitu. Nggak kan ada masalah kalau misalkan yang dikedepankan keimanan. Cuma yang jadi permasalahannya, apakah kita bisa memastikan orang-orang di sekitar kita itu selalu yang dikedepankan itu keimanan? Itu yang jadi masalah. Dan tentunya pun kita tidak bisa menyalahkan masyarakat itu. Saya balik laginya ke peran si DKM itu. Kita lihat, apakah si DKM itu melihat event kurban itu hanya sebatas 1 tahun sekali, hanya untuk melepaskan kewajiban saja, hanya sebatas euforia event tahunan saja, atau misal memang kalau misalkan merujuk daripada ayat yang Al-Hajj yang tadi, pribadi yang takwa, menjadikan pribadi yang takwa berserah diri kepada Allah, yang di sana itu ada agenda-agenda, ada poin-poin yang harus diisi oleh pribadi setiap muslim, ataupun misalkan DKM yang notabene secara teritori mereka tuh membawahi atau mewadahi muslim-muslim yang ada di satu tempat, minimal satu RW gitu. Ketika tadi describe namanya menjelaskan tentang kultur si kurban sendiri di Indonesia, ini lumayan jadi pemantik nih Ustaz. Nyambung Kak Ustaz tadi kan masalah tadi tentang nanti di hold dulu ayah, nanti saya balik lagi ke. Jadi kita ini sambil izin sambil Enggak, silakan. Tukang nyawat tapi Tadi Ustaz tentang pembagian daging kurban Ustaz dalam kacamata Islam sendiri. Tadi kan ada studi kasus tuh. RW misalkan ada 4 RW, yang kurban dari 4 RW itu cuma 1. Misalkan anggaplah ada yang tidak kebagian Ustaz dari keseluruhan masyarakat. Nah, secara aspek hukum Ustaz, apakah memang setiap kali ada kurban itu setiap orang itu harus mendapatkan daging kurban, atau memang diperbolehkan sesuai dengan situasi dan kondisi, misalkan temenang ya daging kurban, apakah boleh semacam itu, khususnya dalam aspek hukum gitu Ustaz? Baik, sebetulnya untuk distribusi daripada daging kurban itu sendiri, itu sebetulnya tidak jauh prioritasnya seperti kita mendistribusikan zakat, gitu ya. Walaupun dalam Al-Quran itu kan zakat itu sudah diflot oleh Allah, ya, di surah At-Taubah itu. Jadi ada 8 asnaf, gitu ya. Tidak seperti kurban tentunya. Kalau kurban tidak harus mesti misalnya 8 asnaf, tetapi tetap yang menjadi skala prioritasnya itu adalah yang berhak, artinya mustahik gitu loh. Kalau dalam istilah kurban ya yang menerima gitu ya, yang menerima. Nah, maka dari itu tinggal bagaimana ya panitia pelaksana begitu kan, ataupun yang menyelenggarakan, pengurus dan lain sebagainya yang memiliki otoritas pada saat itu bagaimana melihat itu, ya, siapa-siapa orang yang membutuhkan misalnya gitu kan, itu supaya bisa lebih efektif gitu ya, efektif dan efisien. Jadi
tidak mesti harus semua sebetulnya. Nah ini yang kemudian harus kita jangan gagal paham. Gitu. Kalau misalnya kurban, ya satu RW itu ada 200 orang misalnya, atau satu RT 200 orang. Ayo kurbana domba hiji bari megang. Kalau sapi malah rada leuheung gitu ya, agak mending. Ya. Domba satu udah satu, misalnya tinggal kulit sama tulang. Kan dek dibagi ke naon kan? Begitu kan? Tapi kan kita tidak boleh ya meledek orang yang kurban. Wah, ieu leutik cenah kurban teh. Tidak boleh juga. Jadi makanya di sini kita tinggal berbicara skala prioritas, begitu. Jadi tidak harus semuanya. Atau bingung panitia karunya. DKM juga nanti akan ketempuhan. Apa itu bahasa Indonesia? Ketempuhan tuh tertuduh. Iya kan? Tertuduh. Jadi sekali lagi sama-sama kita pahami, baik yang berkurban ataupun yang pelaksana atau panitia kurban. Kemudian juga tadi disinggung oleh Kang Denda bahwa ada bagian ya sepertiga itu memang ada, dianjurkan, bukan dianjurkan ya, adalah haknya untuk sahibul kurban untuk meminta atau mengambil sepertiga daripada hewan kurban. Tapi perlu dipahami ini bukan perintah yang mesti mutlak gitu. Harus ya mutlak harus bukan. Ini adalah konteksnya kalau gitu ya, kalau mau itu ada bagiannya sepertiga. Tapi kan orang yang berkurban itu kalau merujuk kepada surah tadi, itu kan muatannya jelas. Untuk membentuk kepatuhan, untuk memperkuat akidah, ya kan, untuk semakin ingat kepada Allah. Nah, berarti di sini juga kita harus bijak gitu ya. Jangan gini, kita kurban, dombanya udah kecil, kurus gitu kan. Ustadz, saya pesan kepalanya, ini tetangga saya katanya mau dagingnya sekilo, ini mau ada mah mang mencitkeun. Itu mah domba diserahkan ke DKM, ke pengurus masjid, kemudian nanti diambil lagi. Itu mah bukan kurban, kan kurban itu kan berasal dari kata koroba, kan satu mustaq, artinya mendekatkan si sahibul kurban ini kepada Allah. Begitu. Jadi kalau saya melihat ini ya lebih baik ya sudah saja. Kalau mau kurban, baik sapi, mau domba, apalagi ya dalam suatu wilayah tersebut banyak yang harus lebih ya sudah, lepaskan saja. Jadi maksudnya untuk 1/3 itu bukan kemutlakan yang memang harus sudah dibagi, tapi boleh ngambil. Boleh, kalau mau boleh. Sekedar mengambil berkah. Icip lah ya, cicip. Nah kan gini, nah ini berarti ngerempet ya persoalannya ke pelaksanaan sholat id. Nah kalau dalam sholat Idul Fitri itu kan disunahkannya makan dulu. Kalau Idul Adha itu silakan tidak makan dulu, dengan harapan itu memakan daging kurban. Lamun isu-isu. Ya kalau 10 kan ya makanya itu. Tapi tetap artinya bahwa tidak menghilangkan teknis pelaksanaan itu atau tadi mengambil silakan. Makanya di beberapa tempat itu kadang ada disediakan tuh pemasakanana gitunya, pangasakannya gitu. Jadi bukan hanya sekedar sembeli kemudian di situ ada juga tuh tempat penggorengannya. Dapur umum lah tadi. Dapur umumnya sebatas untuk tadi mencicipi gitu. Ini supaya berkah. Ini ternyata dalam kaifiah ini ya sebagai kajian dari sosial kultur itu ada hal-hal yang belum dilengkapi sebetulnya dari kaifiah itu. Begitu kan jarang nih orang nyembelih sisik bagiin, padahal ada nilai-nilai yang ya mungkin kalau dilakukan kita mendapat sedikit nilai lebih begitu. Termasuk tadi penggorengan. Oke, Ustaz. Jadi ini menarik ya karena banyak nih Ustaz, tadi kan sedikit bahas tentang sosiokultural di Indonesia sendiri ya, walau kalau di tempat-tempat yang lain. Tentang ini saya juga disclaimer kepada para pendengar sahabat mikir semua, para penonton majelis mikir, di sini bukan majelis penghakiman Ustaz ya. Di sini kita bukan sedang untuk mendiskreditkan salah satu pihak. Contohnya misalkan DKM nih ada yang A, B, C, D, F, G atau sahibul kurban ada A, B, C, D, F, G. Kita nggak ada ngejudge dalam ranah itu. Kita cuma ingin bahwa video ini tuh bisa jadi manfaat Ustaz. Seenggaknya jadi panggiling gitu Ustaz. Jadi pengingat bagi teman-teman yang
mau berkurban ataupun panitia yang melaksanakan kegiatan kurban ini, Ustaz. Jadi saya disclaim ya ke teman-teman semua, jadi jangan sampai ada salah paham di mana wah iya mas majelis nyinyir Ustaz, dari majelis mikir itu nyinyiran gitu, padahal nggak gitu ya. Tadi Ustaz ngomongin masalah tadi sedikit ya, sebelum saya ke Adena lagi sedikit dibahas tentang Adena terus sempat ngomong tentang sapi jeung domba teh jadi piomongin Ustaz. Kurban sapi jeung domba teh piomongin. Gini Ustaz, saya ada sedikit asik ini, ini kajiannya dalil juga sih. Ada yang mengklaim bahwa kurban sapi itu bid'ah karena tidak sesuai dengan keutamaan dari kurban itu sendiri. Karena kan riwayatnya kurban itu kan istilahnya mah merujuk kepada salah satu kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya Ustaz ya, ketika Nabi Ismail yang mau disembelih dan Allah ganti dengan kambing kalau saya tidak salah. Nah, tentang sapi sendiri Ustaz ya, tentang dalil sapi nih Ustaz. Khususnya karena di sapi ini agak unik. Sudah mah sapi ditambah patungan 7 Ustaz. Apakah 7 angka ini mutlak? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah betul bahwa sapi kurban sapi itu bid'ah? 2 itu aja Ustaz. Kayak gimana? Baik. Jadi kalau urusan bid'ah saya agak raranteng uratan itu. Karena kadang begini ya, maksud saya gini, kadang begini, orang itu ketika memutuskan suatu ini sebuah bid'ah, gitu kan, ini kan ngeri sebetulnya. Bahkan dalam hadis kan kulla bid'atin dolalah, gitu. Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa radun, kan dalam hadis riwayat Muslim seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah gitu. Ulah wakak gitu maksud saya. Coba kita lihat pendekatan konteks dalilnya gitu. Kita bisa baca dalam kitab-kitab ulama ya, seperti bisa dalam Al-Bajuri, di dalam I'anatul Talibin diatur sebetulnya ada. Bahkan dalam hadisnya pun kita bisa melihat bahwa di situ ada jenis-jenis hewan kurban gitu ya. Dalam hadis juga ada. Pertama yaitu adalah unta. Itu jelas ada ya. Bahkan kalau di kita kan tidak bisa gitu ya, hampir tidak bisa gitu kan menghadirkan hewan unta. Makanya ada pilihan dengan bakor. Bakor itu apa? Apa itu bakor? Bakor itu bukan saladah bokor. Saladah bokor. Lalam itu. Jadi lapar saya. Saya jadi malu. Jadi ya nanti setelah inilah. Jadi bakor itu adalah sapi, gitu kan? Bakor itu sapi. Kemudian ada ghanam atau yang disebut dengan domba. Itu ada. Bisa lah. Sekarang sebetulnya tinggal searching juga bisa sebetulnya. Melihat, maksudnya gini, kan kita juga butuh waktu ya untuk menjelaskan kajian ini, butuh waktu. Kita lihat aja hadis tentang jenis-jenis hewan kurban. Di situ disebutkan, gitu kan? Ada unta, ada sapi, ada ini. Nah. Kemudian urusan tadi masalah 7 dan 1 itu memang juga ada di antara aturan yang membahas tentang itu, begitu. Domba 1 ekor untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Tapi itu pun tidak terpatok dalam artian begini, ya. Tidak terpatok misalkan. Makanya saya punya slogan gini. Kurban itu bukan 1 tahun 1 kali, tapi semampu sekali gitu kan. Kalau saya gitu, bukan 1 tahun sekali bungkul, tapi semampu sekali. Karena kalau setahun sekali gini, orang saya kurban nih tahun sekarang, bayar saya mau udah tahun kemarin, jadi ngente kan, padahal dia mampu. Saya khawatirnya kata Rasulullah, orang yang mampu diberi kemampuan harta, kemudian dia tidak berkurban, kata Rasulullah, fala yaqrabanna musholana. Jangan dekat-dekat ya. Kan dia tahun kemarin masih mampu, tahun sekarang juga masih mampu, kenapa tidak berkurban lagi? Udah ngeus na kamari. Sudah saya tahu. Nah, makanya dari itu bukan setahun sekali ya. Gitu ya sahabat podcast Majelis Mikir dimanapun Anda berada. Jadi mampu sekali. Jadi ketika kita diberikan kemampuan tiap tahun seumur hidup kita diberikan kemampuan, ya kita berkurban. Oke, Ustaz, sedikit ya. Tadi kan ada sedikit yang 7 orang tuh juga belum kejawab ya. Tapi saya agak sedikit ingin dulu ada tertrigger. Tapi kan tidak qala Rasul. Bahwa qala Rasul misalkan kurbanlah menggunakan sapi dengan 7 orang ya.
diterlak gitu Ustaz, hadisnya ada, riwayatnya sahih gitu loh. Kalau untuk sapi itu ada dalam hadis, itu bisa dilihat konteks sapi itu ada yang saya sebutkan tadi. Nah untuk tujuh orang itu mutlak 7 orang itu kita bisa lihat dalam tadi kitab para ulama karangan Syekh Nawawi di dalam kitab Al-Bajuri ataupun di Ihanatul Talibin. Itu sajalah kalau mayoritas umat Islam di Indonesia pasti sudah mengenal lah, familiar gitu ya kitab-kitab itu. Nah jadi kita juga tidak bisa begitu kan menyebutkan walah Imam Nawawi bid'ah, Imam Nawawi bid'ah, begitu kan gitu. Kalau saya sederhana saja gitu kan. Kalau dulu juga di zaman Rasulullah, ketika yang saya sebutkan itu di hadis Muadz bin Jabal, begitu kan, ketika Rasulullah SAW itu dalam segala urusan ya, bukan hanya batas kurban, ini hal yang sangat sakral sekali, begitu. Rasul mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Ini dalil umum ya, dalil umum. Nah, kemudian kata Rasulullah, Muadz, engkau ketika memutuskan urusan umat nanti di Yaman, apa yang akan kau cari sumber hukumnya? Kata Muadz bin Jabal, Allah, Quran, berarti ya. Menurut qala Allah Ta'ala, berarti Quran. Kalau tidak ditemukan dalam Quran, bagaimana? Qala Rasul. Qala Rasul berarti hadis. Kemudian bagaimana kata Rasulullah kalau tidak ditemukan, ini Quran tidak ditemukan, dalam hadis juga tidak ditemukan, fabiroi, dengan pendapatku. Nah ini kan menjadi sebuah unik kan hadis ini. Lah, berarti menang atau mau urang gitu kan? Bukan begitu. Nah fabiroi di sini kan itu disahkan oleh Rasulullah, dilegitimasi gitu oleh Rasulullah. Ketika Muadz bin Jabal mengatakan Fabi Ro'i dengan Ro'iku, itu kan dilegalitas oleh Rasulullah. Karena Rasulullah memahami gitu kan, mengetahui kapasitas Muadz bin Jabal ketika mengatakan Fabi Ro'i itu seperti apa. Jadi nggak asal-asalan. Nah disitulah para ulama mengatakan disitulah terbuka yang namanya lawang ijtihad. Gitu ya, ijtihad. Nah begitu, jadi bisa ijtihad itu terbuka. Tetapi bagi orang yang berkapasitas tentunya. Jadi yang nggak berkapasitas mah nggak bisa ya? Ya maksudnya harus betul-betul memang rujukannya itu betul-betul gitu. Kualitas dan kapasitas orang yang berijtihad itu harus sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya. Kan makanya dalam surah An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Gitu. Apabila terjadi sebuah perbedaan perselisihan itu kan kembalikan kepada Allah Rasul. Nah, orang-orang yang berkapasitas itulah yang akan mengerti ayat itu. Ini nggak akan semau gue tidak ada ini ya cuma saya lah gitu ya misalnya. Semau gue nggak gitu. Makanya ada al-ulama warasatul anbiya kan gitu ya. Mereka punya karya dan sebagainya. Makanya kita balik lagi harus ngaji. Kalau misalnya unsur syafi'i bid'ah dan sebagainya. Dengan perkataan itu sama dengan kita mengatakan ulama-ulama itu adalah bid'ah. Mereka punya karya yang diakui bukan hanya di Indonesia, di dunia. Makanya kita harus baca, budaya baca lah. Intinya kita harus banyak ngaji lah ya, Ustaz.